hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa hadzal kitab sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kitabu ahkamil buyu'i. Adapun kitab menjelaskan hukum-hukum jual beli. Wa ghairiha dan selain buyu'. Wa ghairiha dan selain buyu. Minal muamalati dari beberapa transaksi. Minal muamalati dari beberapa transaksi. Biar lebih gaul bahasanya. Minal muamalati dari beberapa transaksi. Kakirodin seperti akad kirod. Wasyirkati dan akad sirkah. Jadi, kirod itu kerjasama dua orang, satu orang yang mempunyai modal. Kalau sirkah itu beberapa orang, dua orang atau lebih, tapi keduanya mempunyai modal. Itu sirkah. Atau bahasanya kongsi. Wal buyu dan adapun lapad buyu itu jam'u bai'in, jamaknya lapad bai'in. Wal bai'u dan adapun B lugotan secara bahasa itu muqabalatu syai'in, menukarkan satu perkara bisai'in dengan perkara lain. Bisai'in dengan perkara lain. Pada hola maka masuk apama perkara laisa yang bukan apama. Laisa yang bukan apama itu bimalin harta. Kahomrin seperti arak. Wa amma syara'an dan adapun B secara syara. Fa ahsanuma maka lebih baiknya lafad atau ta'rif isinya mah itu. Kila yang diucapkan apa emak? Kila yang diucapkan apa emak? Fi ta'rifihi dalam ta'rifnya B. Itu annahu sesungguhnya baik. Itu tamliku ainin. Memberi kepemilikan ain. Maliyatin yang berharga. Ain itu benda. Maliyatin yang berharga.
Bimu'awadotin dengan pertukaran. Bimu'awadotin dengan pertukaran. Biizni syar'iyyin dengan izin syara'. Au tamliku manfaatin atau memberi kepemilikan manfaat. Atau memberi kepemilikan manfaat mubahatin yang dibolehkan. Mubahatin yang dibolehkan ala ta'bidi. Ala ta'bidi dengan selamanya. Ala ta'bidi dengan selamanya. Bisamanin dengan saman itu uang, maliyin yang berharga. Saman itu uang, tapi nggak selalu uang sih saman itu. Yang penting sesuatu yang berharga. Fakhoroja maka terkecuali bi muawadotin dengan lafad muawadoh. Apa al-qardu akad hutang? Apa al-qardu akad hutang? Wabi idni syar'iyyin dan kecuali dengan lafad idin syara apa ar-riba uriba. Pada hola maka termasuk bi manfaatin dalam lafad manfaat apa tamliku hakil bina memberi kepemilikan hak bangunan. Memberi kepemilikan hak bangunan. Wa kharaja dan terkecuali bisamanin dengan lafad saman. Bisamanin dengan lafad saman apa al-ujratu upah. Apa al-ujratu upah fil ijaroti di dalam akad ijaroh. Sewa menyewa. Fa'innaha maka sesungguhnya ujroh. Fa'innaha maka sesungguhnya ujroh itu latu sama tidak dinamakan apa ujroh. Itulah tuh sama tidak dinamakan apa ujroh. Samanan dengan nama saman. Al-buyu adapun jual beli. Itu salah satu asya'a ada 3 perkara. Itu salah satu asya'a ada 3 perkara. Ahaduha adapun yang pertamanya salasah. Ahaduha adapun yang pertamanya salasah itu bai'u ainin. Jual beli ain. Musyahadatin yang dapat dilihat. Ay hadirotin yakni hadir. Itu fajaizun maka boleh. Itu fajaizun maka boleh. Idza wujidat ketika ditemukan apa asyurutu syarat-syarat. Idza wujidat ketika ditemukan apa asyurutu syarat-syarat. Syaratnya apa saja min kaunil baik
dari adanya min kaunil mabi'nya. Min kaunil mabi'i, dari adanya barang yang dijual. Itu tohiron suci. Itu harus suci. Muntafa'an bihi, yang bisa diambil manfaat. Muntafa'an bihi, yang bisa diambil manfaat. Makduron, yang mampu. Ala taslimihi, untuk diserahkan. Untuk diserahkan. Lil akid, bagi orang yang akad. Alaihi, pada mabi. Wilayatun, ada kekuasaan. Wilayatun, ada kekuasaan. Wala budda, dan wajib fil bai'i, dalam jual beli. Min ijabin, dari ijab, wa qabulin, dan qabul. Fal awalu, maka adapun yang pertama, ai ijab. Fal awalu, maka adapun yang pertama, ai ijab. Itu kaqaulil bai'i, seperti ucapannya penjual. Awil qaimi, atau orang yang menempati, atau orang yang menempati makomahu, di tempatnya bai. Bi'tuka, bi'tuka, lafad bi'tuka. Bi'tuka artinya saya menjual kepadamu. Bi'tuka, saya menjual kepadamu. Wa malaktuka, dan lapad malaktuka. Artinya saya memberi kepemilikan kepadamu. Saya memberi kepemilikan kepadamu. Bikada, dengan ini. Wasani, adapun yang kedua, ai qabul. Wasani, adapun yang kedua, ai qabul. Itu kaqaulil mustari, seperti ucapan pembeli. Awil qaimi, atau orang yang menempati makomahu, di tempatnya mushtari. Makomahu, di tempatnya mushtari. Lapad ishtaroitu, maknanya ishtaroitu, saya membeli. Wa tamallaktu, dan lapad tamallaktu, maknanya saya menerima milik. Saya menerima milik. Wa nahwihima, dan seumpamanya ishtaroitu dan tamallaktu. Wasani, dan adapun yang kedua, minal asyai, dari beberapa perkara. Itu bai'u syai'in,
Itu bai'u syai'in, menjual sesuatu. Mausufin yang disifati. Mausufin yang disifati fidzimati di dalam tanggungan. Fidzimati di dalam tanggungan. Wa yusama dan dinamakan apa hadza ini? Apa hadza ini? Bisalami dengan akad salam. Bisalami dengan akad salam. Bagaimana cenakan salam teh hukumnya? Fajaizun maka itu boleh. Ida wujidat ketika terpenuhi. Ida wujidat ketika terpenuhi pihi di dalam hadza. Apa asifatu sifat alama pada perkara alama pada perkara wusifa yang disifati apa bihi ma. Sifat yang disifati apa bihi ma. Min sifati salami dari sifat-sifat salam. Al-atiyati yang akan datang fi fasli salami di dalam pasal salam. Di dalam pasal salam. Dah. Paham? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk pada bagian yang kedua daripada ilmu fikih, yakni rub'ul muamalah. Transaksi hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Karena husnul ibadah bihusnil muamalah. Bagusnya ibadah itu tergantung bagusnya muamalah. Kalau ibadahnya jelek, ya berarti dikarenakan muamalahnya, transaksinya pun jelek. Kadang tidak pakai ijab qabul, kadang tidak sesuai dengan syarat, ya. Gitu. Contoh, semisal kita beli ke warung, ya. Beli ke warung, ambil gorengan, kadang dimakan dulu tuh. Udah beres baru bayar. Bayar apa itu? Hah? Bayar apa? Gorengan. Mana gorengannya? Dalam perut. Apakah itu boleh seperti itu? Jual beli seperti itu. Apakah boleh? Apakah sesuai dengan ta'rif? Ya. Nah, ini akan kita bahas. Kitabu Ahkamil Buyu'i, kitab menjelaskan hukum-hukum jual beli wa ghairiha minal muamalat, dan selainnya daripada akad transaksi. Banyak nanti ke depannya. Kakirodin wa syirkatin, seperti satu akad kirod, dua akad sirkah. Kirod, maparo kalau bahasa Sunda, maparo bati kirod. Nah, maparo bati. Jadi kirod itu yang satu punya uang, yang satu yang menjalankan. Ya, satu punya uang, yang satu punya keahlian. Saya punya uang nih 100.000, tapi nggak bisa bikin gorengan. Ya nggak apa-apa, saya yang bikinin. Saya yang bikin, saya yang jualin. Itu namanya akad kirod. 100.000 dia olah menjadi gorengan, dijual, kemudian hasil 150.000. Maka yang 100.000 kembali ke si yang punya uang, kemudian yang 50.000 dibagi dua. Itu namanya akad kirod. Lagi sirakah. Kalau sirakah itu dua-duanya punya modal. Kalau sirakah, ini saya punya 100.000, saya punya 100.000. Udah, atau contoh lain,
saya punya beras 1 liter, saya punya beras 1 liter, satuin tuh keduanya. Nah, ketika disatukan, maka harta tersebut milik berdua. Nah, itu namanya akad sirkah nanti di depan. Awal buyu ujam ubayin, lapad buyu itu adalah jamaknya lapad bay. Jadi secara harafiah bayun kemudian dijamakkan pada lapad buyuun. Bayun jadi buyuun. Wal bai'u lugotan muqabalatu syai'in bisai'in. Jual beli secara bahasa adalah menukarkan suatu perkara dengan perkara lain. Padahal ma laisa bimalin kahomrin. Oleh karena itu maka masuk baik sesuatu itu harta ataupun bukan, karena ini berbicara secara bahasa. Contoh, kitab ditukar dengan HP. Itu jual beli. Tapi secara bahasa. Ya, yang penting ada pertukaran lugotan. Ya, makanya pada kola malaisa bimalin. Oh, berarti kalau gitu mah boleh kita menukarkan semisal HP ditukar dengan arak. Bukan masalah boleh dan enggak, ini berbicara takrif. Ya. Berbicara takrif bahwa itu masih jual beli, tapi jual belinya secara lugot. Paham? Secara bahasa. Kemudian wa amma syara'an, adapun jual beli secara ilmu syara, fa ahsanu makila, yang lebih baik diucapkan, fi ta'rifihi, dalam ta'rifnya adalah tamliku ainin maliyatin, memberi kepemilikan ain maliyatin yang berharga, bimu'awadotin, dengan adanya pertukaran, biiznin syar'iyyin, dengan ada izin syara. Berarti contoh ya. Contoh perkara itu semisal kitab dengan HP. Sama kan? Kitab dengan HP. Jadi jual beli itu memberi kepemilikan kitab ya bimu'awadotin, dengan adanya pertukaran, ditukarkan kitab ditukarkan dengan HP, biizni syar'iyyin, dengan ada izin daripada syara. Boleh nggak tukarkan kitab sama HP, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, kenapa enggak? Karena jual beli itu yang penting antara si bae, orang yang menjual, dan mustari, orang yang membeli, itu dua-duanya sama-sama ridho. Itu tuh. Ya. Kemudian biidni syar'iyyin. Au tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bid, atau ta'rif bay itu memberi kepemilikan manfaat ala ta'bidi selamanya. Ya, itu ta'rif yang kedua. Berarti langsung saja ke sini ya, bisa manin maliyin. Gitulah. Jadi gini, berarti ulangi. Ta'rif bay itu berarti tamliku ainin maliyatin mubahatin, tamliku ainin, terus maliyatin bimu'awadotin biizni syar'iyyin, nah bisa manin maliyin. Nah, itu tarifnya. Tarif yang pertama berarti
memberikan kepemilikan ain yang berharga dengan adanya pertukaran. Paham? Dengan adanya pertukaran. Ya. Bisa manin maliyin, ditukarnya itu dengan saman. Saman itu uang, tapi nggak harus uang. Bisa manin maliyin. Contoh ini berbicara secara umum ya. Kamu mau membeli kitab. Uang 100.000 atau 20.000, kemudian ditukar dengan kitab. Berarti jual beli itu memberi kepemilikan, memberikan kepemilikan kitab dengan adanya pertukaran diganti dengan uang. Itu namanya jual beli. Atau jual beli itu tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bid, memberi kepemilikan manfaat ala ta'bidi secara selamanya. Jadi yang dijualnya itu bukan barangnya tapi manfaatnya. Contoh seperti tahu ruko atau apartemen ya. Itu yang dijualnya manfaatnya saja. Ruko nama enggak dijual. Tapi alat takbid selamanya. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak selamanya berarti namanya bukan jual beli tapi sewa menyewa. Gitu ya. Terus mana? Fakharaja bi muawadatin al-qardu, maka terkecuali dengan lafaz muawadoh adalah qardun. Qardun itu adalah hutang. Ya. Jadi tadi kan jual beli itu harus ada muawadoh, harus ada pertukaran. Kalau tidak ada pertukaran, berarti itu bukan jual beli, seperti menghutang. Menghutang itu tamliku ainin ala ayyuradda misluh. Ya, memberi kepemilikan ain, janji nanti akan dibalikan. Namanya hutang. Contoh, si Faisal dikasih habis, saya menghutang uang lah berapa 100.000. Ya. Berarti atau tong non ya uang lah, bisa uang ya. Saya menghutang uang 100.000 kasih habis. Berarti si Hafiz diberikan 100.000 ke si Faisal. Berarti uang sekarang milik siapa uangnya? Ketika udah dipinjam sama Faisal. Milik Faisal. Ada pertukaran nggak? Hah? Ada pertukaran nggak? Ya nggak ada. Faisal cuman modal ngomongnya doang. Fis, saya minjem uang 100.000. Ya, gitu. Terus habis ya silakan. Nih. Janji oleh Faisal nanti akan dikembalikan nilainya ala ayyuradda mislu. Gak harus uang itu yang dikembaliin, tapi yang penting nilainya sama. Nah, itu namanya qardun, namanya hutang. Kalau qardun itu berarti tidak dinamakan jual beli. Kenapa? Karena tidak ada pertukaran. Mana? Paham? Tidak ada pertukaran. Satu tuh pengecualiannya. Kemudian wa bi izni syar'iyyin ar-riba, dan juga pengecualian dengan lafaz idin syara adalah riba. Sekalipun barangnya ada, sekalipun barangnya semisal keduanya memenuhi syarat, tapi kalau tidak ada izin daripada syara, maka itu tetap tidak boleh.
Ya, contoh seperti nanti di depan di dalam pasal riba, contoh seperti kamu menukarkan beras. Kalau di Cianjur itu ada namanya beras pandan wangi. Harganya jauh, 25.000 per kilo. Ya, ditukar dengan yang harganya 10.000 per kilo. Ya, berarti gini, kata yang punya beras pandan wangi, contoh Jaed. Jaed punya beras pandan wangi 1 kilo yang harganya 30.000 lah contoh. Ya. Terus si Umar, dia punya beras biasa yang harganya 10.000 per kilo, punyanya itu 3 kilo. Berarti harganya sama gak? Sama kan? 30.000. Tapi si Umar mah 3 kilo. Berasnya beras biasa. Kalau si Zaid itu berasnya 1 kilo. Tapi berasnya pandan wangi. Itu keren tuh. Tukerin aja. Si Zaid kasih Umar, tuker. Yang penting saya mah jadi banyak berasnya. Si Umar ya gak apa-apa. Yang penting saya mah berasnya enak. Sekalipun 1 kilo. Nah itu riba, gak boleh. Ya, itu riba. Sekalipun ada pertukaran, tapi tidak ada izin daripada syara, maka itu jual beli tapi tidak diperboleh. Ya. Sekalipun saling ridho duanya. Kedua-duanya saling ridho, gak bisa. Karena riba itu sifatnya apa? Ta'abud. Ta'abud itu jadi langsung ya dari Allah. Gak perlu ada alasan apapun. Malah yu'aqalubih. Akal tidak bisa menerima. Itu ya. Tamliku hak mana nabi al-qardu. Biidnya syar'iyyin ar-riba. Wa dakhala fi manfaatin tamliku hakil bina, dan termasuk pada manfaat adalah memberi kepemilikan hak suatu bangunan. Nah, memberi kepemilikan hak suatu bangunan itu juga sama termasuknya adalah jual beli, tapi jual belinya jual beli manfaat. Nah, yang membedakan antara sewa dengan jual beli manfaat, kalau sewa mah itu dibatas oleh waktu. Contoh, kamu semisal nyewa rumah kontrakan berapa? 1 tahun 100 juta. Berarti uangnya kamu berikan tuh 100 juta. Kemudian kamu bisa menempati selama 1 tahun. Nah, itu bukan jual beli. Itu mah sewa menyewa. Kalau jual beli mah alat takbid selamanya. Ya, tamliku manfaati mubahatin alat takbid. Itu. Ya. Wa kharaja bisamanin al ujroh fil ijarah, maka terkecuali dengan lapad saman adalah al ujroh fil ijarah, upah di dalam bab sewa menyewa. Fa inna halatu sama samanan, maka itu tidak bisa dinamakan saman. Itu mah bukan saman. Itu mah apa tuh namanya? Itu mah namanya ujroh. Jadi kalau sewa mah namanya ujroh. Saya menyewa motor ini harga 10.000. Ya. Setelah itu bayar 10.000, terus pakai motornya. Nah, itu uangnya nggak bisa dinamakan saman, tapi itu namanya adalah ujroh. Ujroh fil ijaroh. Gitu. Itunya. Nah, jadi di dalam jual beli itu ada yang dinamakan rukun. Rukun jual beli itu ada 6. Ya.
Rukun jual beli itu ada 6. Itu secara terperinci. Tapi kalau secara global ada 3, tapi tetap isinya 6. Yang satu akid. Akid. Akid itu orang yang transaksi. Akid. Akid pakai ain. Akid. Orang yang transaksi. Isinya 2. Satu, penjual namanya bae. Baiun. Baiun. 2, mustari. Mustari. Mustari itu pembeli. Akid. Ya, itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua harus ada ma'kud alaih. Ma'kud alaih. Ma'kud alaih. Sesuatu yang diakad transaksikan. Sama isinya 2. Yang pertama mabi'un, barang yang dijual. Yang pertama. Yang kedua samanun. Sa mim nun. Saman. Samanun. Saman itu adalah uang. Tapi gak harus aman sebenarnya. Yang ketiga sigot. Sigot isinya ijab dan qabul. Ijab dari si bae, qabul dari si pembeli. Ijab qabul itu rukun jual beli mah itu. Jadi harus ada penjual, harus ada pembeli, barangnya ada omongan, ada ucapan, ada sigot. Kenapa? Karena al-bai'u antarodin. Hadisnya gitu. Al-bai'u antarodin. Jual beli itu harus saling ridho satu sama lain. Baik penjual ataupun pembeli. Gak boleh ada satu pihak yang dirugikan. Ya. Waridho khofiyun. Sedangkan ridho itu samar. Samarnya. Cara menzohirkannya itu dengan adanya ijab dan qabul. Contoh gini. Saya ke Faisal semisal. Faisal, saya jual kitab ini ke kamu dengan harga 100.000. Ada gak rukunnya semua? Ada. Bae saya penjual. Mustari Faisal yang membeli. Barang yang dijual ini ada maqud alaih, mabe-nya. Uangnya ada di si Faisal. Saya jual kitab ini dengan harga 100.000. Kata Faisal, saya membeli kitab ini dengan uang 100.000. Kitabnya diambil, uangnya diambil. Itu jual beli seperti itu harusnya. Ya, itu gak kalau ke kantin? Enggak lah. Kalau ke kantin gimana? Hah? Kalau ke kantin? Itu gak kalau ke kantin? Bu, saya beli gorengan ini 5 dengan harga 5.000. Si ibu nak, ya saya terima uang ini dengan harga saya jual barang ini dengan harga sekian. Enggak kan? Kebanyakannya gimana? Tanpa ada ijab dan qabul, namanya jual beli mu'atoh. Mu'atoh itu jadi
namanya bahasa Indonesianya. Bahasa Sundanya alung-alungan. Bahasa Sundanya alung-alungan, lempar-lemparan. Lempar-lemparan. Gitu jadi gini, mau atau itu gini. Warung nih. Uangnya ada, ya. Kita mau beli gorengan. Gorengannya diambil, uangnya dilemparin. Bu, dah uangnya 5.000. Tanpa ada ijab kan? Tanpa ada ijab, tanpa ada qabul, itu namanya jual beli mu'atoh. Gimana hukumnya? Sah, boleh. Tapi dalam sesuatu hal yang dianggap hina. Maksudnya yang dianggap receh. Seperti apa? Gorengan, beli sabun, ya pokoknya sesuatu yang ada di kantin lah. Kan sifatnya dalam artian nggak terlalu mahal-mahal kan. Beda kalau misalnya jual beli motor, jual beli mobil, jual beli HP, nah maka itu mah nggak sah kalau misalnya dengan akad mu'atoh. Itu ya. Pusing? Nah, kenapa nggak harus pusing? Intinya kalau dalam bab muamalah itu, ya, yang pertama supaya gampang paham, pertama kuasai ta'rif, yang kedua rukun, yang ketiga syarat. Udah itu doang. Jadi sebelum ini gimana hukumnya, itu gimana hukumnya, ta'rifnya dulu. Setelah ta'rif baru ke rukun. Setelah rukun baru syarat. Al-buyu'u salah satu Asia jual beli terbagi menjadi 3 bagian. Ahaduha bai'u ainin musyahadah. Yang pertama menjual barang yang ada, barang yang terlihat, ai hadirotin yakni hadir. Ada barangnya ada. Hukumnya gimana? Fajaizun, maka hukumnya boleh. Idza wujidat as-surutu, ketika memang memenuhi syarat-syarat. Satu, min kaunil mabi'i tahiran, barang yang dijual belikannya itu harus barang yang suci. Maka tidak boleh, tidak sah jual beli sesuatu yang najis. Jual beli sesuatu yang najis. Boleh tuh, gak sah. Yang kedua, muntafa'an bihi. Yang kedua, muntafa'an bihi, harus bisa diambil manfaatnya. Harus yang bermanfaat secara syara. Ya, muntafa'an bihi. Kemudian, yang ketiga, makduron ala taslimihi. Ya, mampu untuk diserah terimakan. Mampu untuk diserah terimakan. Kalau nggak bisa diserah terimakan, maka itu nggak boleh, sekalipun tohir, sekalipun muntafa'an bih. Seperti apa contohnya? Seperti semisal kamu menjual burung yang ada di langit. Ya. Contoh, pelihara burung nih. Burung setelah itu sedang terbang, kamu jual tuh. Saya jual burung yang sedang terbang itu ke kamu dengan harga sekian. Ya, nggak boleh, itu gak sah. Kenapa? Karena tidak mampu untuk diserah terimakan. Atau menjual sesuatu yang sedang digosob. Ya, yang sedang digosob. Contoh semisal. Contoh, Hafiz menggosob sendal saya. Ya, contoh itu. Contoh. Ya. Kebetulan saya gak punya uang. Saya mau jual ke siapa? Ke si Bowo. Bowo, saya jual sendal saya yang digosob oleh si Hafiz ke kamu dengan harga 10.000. Ya, gak boleh.
Kenapa? Karena gak mampu untuk diserah terimakan. Tidak makduron ala taslimihi. Ya. Terus syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah lil akid alaihi wilayatun. Ya. Bagi orang yang bertransaksi memang mempunyai kekuasaan. Memang dia punya hak untuk menjualnya. Maka tidak sah menjual barang milik orang lain. Tiba-tiba semisal kamu jual kitab teman kamu. Ya, wah, ada kitab nih. Jual orang lain. Padahal kitab punya teman kamu. Gak sah itu. Kenapa? Karena tidak punya hak, tidak punya wilayah, tidak punya kekuasaan. Lil akid alaihi wilayatun. Ya. Wala buda fil bai'i min ijabin wa qabulin, dan juga wajib di dalam jual beli itu harus ada ijab dan qabul. Harus ada ijab dan qabul. Fal awalu, maka adapun yang pertama ijab itu contohnya kaqaulil ba'i, seperti ucapan orang yang menjual, awil qaimi maqamahu, atau yang menempati tempatnya si ba'i. Contoh seperti wakil. Ya. Al-qaim maqamahu itu contoh seperti wakil. Contoh wakil gimana? Ya gini contohnya. Kalau wakil itu teman kamu mau ke kantin, mau beli, kata kamu, teh, saya nitiplah, tolong beliin ini, tolong beliin saya es, ini uangnya. Nah, itu namanya wakil. Teman kamu yang kena titipan, yang disuruh oleh kamu, itu namanya wakil. Namanya al-qaim maqamahu. Ya, orang yang menempati di tempatnya si pembeli, berarti kalau gitu mah contohnya. Ya, kalau penjual, berarti gini contohnya. Kata saya, Bobo, tolong jual kitab saya, harga 100.000. Nah, maka si Bowo itu berarti namanya wakil daripada bae al-qaim maqamahu. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah kaqaulil bae, seperti orang yang ucapannya orang yang menjual, bi tuka wa malaktuka bikaza. Bi tuka, saya menjual kepadamu, bikaza, dengan uang ini. Jadi saya jual bi tuka hadzal kitab bi mi'ati alfirufiyatin, dengan 100.000. Ya, itu contohnya. Saya menjual kitab ini kepada kamu dengan harga 100.000. Gitu. Ya. Jadi ijab itu ta'rifnya, ijab itu adalah ma yadullu ala tamlik. Ma yadullu ala tamlik. Lafad yang menunjukkan pada memberi kepemilikan. Itu namanya ijab. Kalau qabul, ma yadullu ala tamalluk. Lafad yang menunjukkan pada menerima kepemilikan. Namanya adalah qabul. Seperti ucapan si mustari, ucapan pembeli, awil qaim maqamahu, atau orang yang menempati tempatnya si mustari,
Ishtaraitu, saya membeli. Ya. Au tamallaktu, atau saya menerima kepemilikan. Wanah wihima dan seumpama. Paham enggak? Ya. Jadi harus ada ucapan tamlik dan tamalluk. Kalau dari pihak bae berarti tamlik, memberi kepemilikan. Kalau dari pihak mustari berarti tamalluk, menerima kepemilikan. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia, saya jual kitab ini kepadamu dengan harga 100.000. Itu adalah contoh ijab. Kalau contoh qabul, saya membeli kitab ini dengan harga 100.000. Lain saya terima nikahnya lain. Itu juga sama qabul, tapi nanti itu mah beda bab. Jadi saya membeli, lain saya menerima. Saya membeli kitab ini. Gitu ya. Gitu ta. Paham? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika ada bahasa seperti ini, bahasa, oh silakan, ini kitabnya, semoga bermanfaat, terima kasih atas kedatangannya. Ya, kata si pembeli, ya sama-sama. Apakah itu disebut ijab? Ya, apakah itu disebut qabul? Atau contoh, kalau dalam bahasa Sunda, ya, latifah, bahasa Sunda, ketika sudah beres membeli, oke geningan, kan? Oh mangga nyanggakeun barangna nampi acisna, nyanggakeun barangna nampi acisna. Paham nggak? Nyanggakeun barangna nampi acisna, berarti kumaha Indonesiana? Kuserahkan barang ini, saya terima uangnya. Nah, itu bukan ijab. Itu bukan ijab qabul. Itu bukan lafaz ijab qabul, tapi itu namanya qobad ikbad bahasanya. Qobad ikbad. Bukan ijab qabul. Atau contoh, kamu belanja ke Alfamart, Indomaret. Ya. Kata si kasirnya itu, terima kasih telah belanja di toko kami. Semoga lain kali terima kasih telah belanja di toko kami. Mudah-mudahan barangnya bermanfaat. Amin, gitu kan? Kita kan jawab amin, ya sama-sama amin. Itu bukan ijab. Itu mah tanda atau ucapan terima kasih dari pihak toko kepada kita yang telah mengunjunginya, yang telah belanja di tokonya. Wanahwiha. Gitunya. Jadi ulangi, yang pertama, jual beli itu adalah jual beli sesuatu yang musyahadah, yang ada atau yang hadir. Maka itu boleh dengan syarat, jika memenuhi syarat-syarat. Syaratnya apa yang pertama? Syaratnya yang pertama apa? Barang yang dijualnya harus suci, harus bermanfaat, 3 harus mampu untuk diserah terimakan, 4 mempunyai kekuasaan, 5 harus ada ijab dan qabul. Jika salah satunya itu tidak ada, maka jual belinya tidak sah. Itu yang pertama. Wasani. Ya. Wasani minal asya,
Bagian yang kedua daripada jual beli itu adalah bai'u ainin mausufin bizimah. Jual beli ain yang disifati di dalam tanggungan. Wayu sama hadza bisalam. Maka ini jual beli seperti ini transaksinya dinamakan dengan akad salam. Hukumnya gimana? Pajaijun, maka hukumnya boleh. Idza wujidat fihi as-sifat. Ketika memang memenuhi sifat-sifat alama usifa bihi yang telah disifati. Min sifati salami, dari sifat-sifat salam al-atiyati yang akan datang. Fi fasli salami, di dalam pasal yang menjelaskan akad salam. Jadi salam itu akad pesanan, jual beli online itu akad salam itu sebenarnya. Tapi akad salam yang tidak sah. Kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Jadi kalau akad salam itu gini contohnya. Contohnya gini, akad salam. Biasanya contohnya gini. Ke toko apa berarti? Toko kitab lah. Toko kitab. Kamu ke toko kitab. Pak, saya pesan. Jadi bahasanya pesan. Salam itu pesan. Pak, saya pesan kitab Fathul Qorib cetakan DKI yang kertasnya warna putih. Sekian dengan harga 100.000. Oh iya, uangnya diberikan 100.000, nanti barangnya dikirim. Itu namanya adalah akad salam. Ya, itu namanya akad salam. Nanti untuk lebih jelasnya nanti itu ada pasal fi ahkamis salam, faslun fi salam. Itu ya. Jadi ini masih membahas pembagian jual beli, semuanya itu ada 3. Paham? Pusing? Saya ingin tanyakan. Enggak. Jangankan di restoran. Contoh kamu makan bakso bubur itu. Mang beli bakso, ya. Gimana? Baksonya campur. Gede. Ini silahkan. Makan bakso makan. Setelah makan kemudian pakai kerupuk dulu. Beres udah semuanya habis. Baru nanyain tuh. Mas, itu harganya berapa? Itu harganya berapa? Oh, harganya 15.000. Oh iya, ini uangnya. Berarti pertanyaannya itu ngebayar apa? Hah? Bayar apa itu? Hah? Bayar makan. Makanannya mana? Udah gak ada makanannya. Nah, makanya itu tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena tidak ada pertukaran. Kan tadi kan syaratnya itu ainin musyahadah. Harus jual belinya itu perkara yang apa? Ainnya itu harus ada. Ini kan gak ada dalam perut. Makanya itu namanya akhdul mal bil batil. Ya. Jadi merusak harta orang lain. Itu masuknya bukan jual beli, bukan mu'atoh, tapi merusak barang orang lain. Oke lah kalau misalnya harganya sama. Nanti yang menjadi pertanyaan, ketika semisal kita udah beres makan nih, ada biasanya juga bakso di jalan itu harganya paling mahal 20.000. Ketika beres kamu makan, kemudian ditanyain, Mas berapa? Oh 50.000. Hah? Tuh kan? Tuh kan? 50.000 berarti tidak sesuai prediksi BMKG. Ya kan? Gak sesuai prediksi kan?
Nyangkanya kita 20.000, oh ternyata 50.000. Saya tanya, kamu itu bayar 50.000, ridho atau terpaksa? Yakin? Ridho. Terpaksa lah. Terpaksa karena sudah dimakan. Dan kalau misalnya dari awal kamu tanya harga 50.000, pasti gak jadi beli. Ya gak? Ya, makanya tidak masuk pada konsep jual beli al-bai' antara din. Jual beli itu harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, kalau udah masalah ridho, ya beres sebenarnya. Gak dibayar juga gak apa-apa kalau dia ridho. Hah? Gak apa-apa kan kalau gak dibayar. Karena kalau dikembalikan pada ridho, ya udah. Gitu ya. Jadi ini kan berbicara transaksi jual belinya sah atau enggak gitu kan. Makanya gak boleh. Haram. Haram dong makannya. Iya, makannya. Makannya haram. Haram. Terus kenapa para kayak NU kayak gitu pada makannya di restoran? Makanya pakai ilmu. Tuh kan, malu kan. Jadi gini aja sebenarnya. Contohnya ke tukang bakso. Jadi bahasanya itu bukan beli. Mas, bikinin bakso. Oh iya. Atau kayak, Mas, mau bakso campur. Oh iya, silakan. Beres nih, makan. Udah, tinggal pergi. Tadi bahasanya apa? Mau kan? Mas, mau bakso. Mas, bikinin bakso. Ya gak? Ngomong beli bakso gak? Ngomong gak? Enggak kan? Ya makanya itu sebenarnya yang susah, tidak sesuai itu. Harusnya ya gimana kalau misalnya dibayar dulu. Jadi kan kita itu kenapa? Karena gengsi. Karena beda sama orang lain. Makanya di restoran tertentu terkadang biasanya dibayar dulu. Ambil. Langsung ke kasir, berapa harganya? Sekian. Bayar baru dimakan. Nah, itu baru yang bagus, itu yang kayak gitu. Bukan yang dimakan dulu baru dibayar. Ya, apalagi prasmanan tuh. Kadang kan yang ngambilnya itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Kadang kan harganya kan sama. Mau banyak mau sedikit. Kalau misalkan nih Melani punya ruko, nah rukonya tapi dipakainya ternyata Melani nggak tahu ruko dipakainya buat warung ngejual komer. Yang dosa siapa? Ya, selain itu maksudnya yang Melani sebagai pemilik ruko dosa juga atau enggak? Enggak kalau nggak tahu. Kalau tahu nggak boleh. Tapi kalau Melani kayak diancam kalau kok diancam sih? Maksudnya kalau Melani nggak nyewain rukonya diancam gimana? Karena udah dibayar nih di muka 6 bulan gitu gimana? Kalau udah dibayar ya udah urusan dia. Kalau awalnya kan gini kan, yang penting saya menyewa ruko ini. Saya nyewa kan, rasanya saya nyewa ruko ini, kata si penyewa. Kata si pemilik ruko, ya udah itu beres. Adapun oleh si penyewa itu dipakai untuk homer atau dipakai untuk diskotik semisal pakai dugem. Itu tergantung nanti di awalnya. Jadi berbicara secara transaksi, secara zahir, yaitu tidak mendapatkan dosa. Tapi
kalau berbicara batin, kita sama mendapatkan dosa. Apalagi kalau tahu. Kalau tahu nggak boleh. Karena kan tadi kan jual burung kan. Nah, sekarang jual angin. Jual angin. Iya, ada ya. Misalkan angin Fuji, angin Bandung dijual terus di online. Emang Iya kan? sekalian aja beli es batu di online, datangnya cair lah, gak sesuai. Gitu. Itu gimana? Itu jual beli angin gimana? Ada di online. Anginnya diplastikin. Terus yang datangnya apa? Angin. Terus manfaatnya untuk apa? Nggak tahu. Kan harus musyahadah, ain musyahadah. Kalau angin itu gak musyahadah, ain ada gak? Angin ada gak? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram nggak? Hukumnya gak boleh, gak sah. Haram nggak? Haram atau enggak? Maksudnya gini, kalau masalah jual beli itu bukan masalah halal dan enggak. Terkadang sah tapi halal. Terkadang sah tapi haram. Contoh seperti jual beli ketika Jumatan. Nih, di Jumatan, di pas ini nih, pas sedang Jumatan, ya. Ini malah cewadean di masjid. Jumatan, lagi khutbah. Cewadean di masjid. Wah, itu tuh. Apa? Tawar menawar harga. Jual belinya gimana? Sah. Tapi ma'al hurmah. Sah tapi haram. Gitu loh. Sama seperti halnya kamu wudhu dengan air hasil gosoban. Wudhunya sah gak? Wudhunya sah gak? Sah. Haram gak? Haram. Nah itu contohnya gitu. Jadi nggak satu paket. Ketika nggak sah berarti haram. Ketika sah berarti halal. Nah nggak gitu. Kalau dalam muamalah itu, ya harus dilihat dulu faktor-faktor tertentunya. Ya. Kan ada tuh yang jual beli gereja terus diwarnain. Terus Gimana? Itu kan hukumnya bukan punya dia. punya siapa emang? Diwarnain. Ayo. Aneh-aneh wae. Kalau misalnya yang dari memang bukan pemilik, contoh seperti di hutan, ya, di hutan dia memburu, nah, itu bisa langsung diakuisisi, langsung dimiliki, karena memang tidak ada pemiliknya. Kalau misalnya ada pemiliknya nggak boleh, karena itu kan hak orang lain. Jual ikan dalam kolam loh. Ikan dalam kolam nggak bisa. Saya jual ikan itu kamu dengan harga sekian. Ikannya banyak. Nggak bisa. Karena salah satu syarat jual beli itu harus takjin. Harus tentu. Nggak boleh gini. Saya jual kepadamu salah satu baju saya yang ada di Kobong dengan harga 100.000. Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak tentu yang mana. Kan banyak. Ya. Atau saya jual salah satu kitab saya yang ada di Kobong kepadamu dengan harga 20.000. Nggak boleh karena tidak adanya takjin. Paham ya? Pusing. Ini baru permulaan, belum pada yang susahnya. Bukannya pas kelas 10 udah ngaji takrib? Takrib kan? Hah? Udah hatam?
Baru 10 lembar. Tadi saya 10 lembar. Kalau pelajaran sekolah kan itu ada jual beli. Hah? Pas kelas 10 11 itu. kemarin lagi puasa. Oh, berarti udah lewat kelas 10 berarti. Berarti kelas 10 ya? Ya harusnya udah paham, harusnya. Kalau waris kan ini udah jauh di depan nanti. Kalau waris mah. Ada lagi? Ada. Dah. Allahu a'lam bishawab. Robin bana bima alam dana Robi alimna alladhiyan fauna Robi fagina wa fagi'ana wa korobatilana fidin Tawasalna bita'alumi Tawasalna bitalimi Antarzuqana wasi'a wa antarzuqana amana Tapi